Hasan Basri memberikan nasihat kepada kita sangat menarik. Beliau mengatakan begini, wahai kaum muslimin, konsistenlah dalam beramal saleh. Keputusan ada di tanganmu sendiri, wahai muslim. Masalah kamu jaga sholat tepat waktu, tutup aurat, menjaga income pendapatan harus halal, berzikir, berbaca Quran, itu semua di tangan anda masing-masing. Wahai muslimin, konsisten dalam menjaga amal saleh. Lalu beliau ulangi lagi, konsistenlah dalam menjaga amal saleh. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang itu beramal kecuali kematiannya. Kalau udah mati baru berhenti beramal. Selama masih hidup jangan putus asa dan jangan malas. Jangan berikan celah syaitan mengendorkan semangat kita untuk ibadah. Toh syaitan itu tinggal kita tolak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Tentunya sebagai seorang muslim dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan buat kita agar memenuhi roda kehidupan kita di muka bumi ini dengan bersyukur. Dan syukur itu dimudahkan dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Termasuk kita baru menyelesaikan Ramadan dan juga tentunya berusaha untuk konsisten menjaga apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan. Dan pada hari ini juga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kesempatan untuk menuntut ilmu lagi. Semoga saja ke depannya Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh, serta juga bertaubat dan jauh dari dosa-dosa. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan pada buku kita, ibu-ibu sekalian, yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin, 62 amalan pembuka pintu surga. Dan kita sudah membahas di pertemuan perdana kita yang lalu, sebelum libur kajian karena menjelang Idul Fitri, itu di bab pertamanya, atau di sebab masuk ke surga yang pertama, ya, yaitu tentang masalah bagaimana mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Dan juga sudah kita berbagi tips untuk bisa menyelesaikan, membahas dan membaca sebuah buku. Bagaimana kita membaca dari daftar isinya dan semua yang akan kita bahas ke depannya selama Allah masih kasih umur. Sudah kita bahas, ya, sudah kita sebutkan garis besarnya dari daftar isi buku ini. Sampai ke poin 66. Dan sudah saya luruskan waktu itu di judul buku dari penerbit ini 62 amalan pembuka pintu surga. Namun kalau di daftar isinya ada 66 pintu pembuka surga. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sebab masuk surga yang pertama sebagaimana kami bahasakan tadi, dan kita akan masuk sekarang poin nomor 2. Poin nomor 2. Poin nomor 2 ini termasuk poin yang sangat penting yang akan mempermudah kita semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Di dunia kita akan selalu merasa terawasi dan juga terpandu serta mendapatkan yang terbaik dari apa yang Allah janjikan, dari rezeki dan yang lainnya. Serta di akhirat nanti kita akan mendapatkan surga yang abadi, yaitu beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Poin judul ini, ibu-ibu sekalian, sangat tepat sekali dengan kondisi dan keadaan kita setelah Idul Fitri. Mumpung kita masih di bulan Syawal. Jadi kita harusnya beramai-ramai menjadi sosok muslim dan muslimah yang sibuk mempraktikkan ilmu Ramadan. Dan jangan sebaliknya. Jangan menjadi sosok-sosok muslim yang ramai-ramai seperti sekarang, ya. Setelah Idul Fitri tiba, lisan mereka mengatakan Alhamdulillah tetapi salah tempat. Karena Alhamdulillahnya seakan-akan mereka mengucapkan Alhamdulillah lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi harus berzikir, berdoa, memberi buka puasa orang lain, bersedekah, umroh dan seterusnya. Bahkan sudah boleh membuka pintu-pintu dosa. Sehingga banyak di antara kaum muslimin, mereka setelah Idul Fitri seperti sekarang, mumpung kita juga masih di pertengahan bulan Syawal, itu mereka justru rame-rame menurunkan kualitas baik dari iman ataupun amal saleh mereka. Bahkan mulai membuka pintu-pintu pelanggaran. Dan ini judul kita sangat tepat ini, yaitu bagaimana agar masuk ke dalam surga, ya,
itu kita menjaga iman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Jadi saya mengajak diri saya dan ibu-ibu sekalian, coba kuatkan tekadnya, ya, kokohkan prinsipnya, kalau kita akan terus menjadi hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maksimal, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, jadi harusnya sekarang justru kita mengatakan alhamdulillah tapi tepat sasaran, yaitu alhamdulillah saya siap untuk mempraktikkan ilmu Ramadan. Saya sekarang sudah sebulan dilatih terbiasa puasa yang merupakan amal yang paling besar pahalanya. Sebagaimana hadis Bukhari yang sudah kita tahu, ini tidak asing selama Ramadan. Mungkin ibu dan bapak sekalian, mungkin bapak-bapak yang ada di online mengikuti acara kita ini, maka itu sering kita dengar hadis ini. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin ila adha'afin katsira. Satu pahala dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau bahkan bisa lebih dari itu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha berkah berfirman, illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa yang itu adalah milikku dan aku akan balas secara langsung. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwata min ajli. Karena dia meninggalkan makanannya, minumannya dan juga syahwatnya karena aku. Jadi sebulan penuh kemarin, tepatnya kita di Indonesia 30 hari berpuasa, kita dilatih untuk itu. Siang harinya kita terbiasa menahan dahaga karena Allah, menahan lapar karena Allah. Bahkan makanan dan minuman halal pun memang tidak boleh kita konsumsi karena ujian dari Allah SWT untuk iman kita. Serta interaksi biologi suami istri pun yang tadinya halal, maka di siang hari Ramadan selama sebulan penuh kita dikontrol untuk tidak melakukannya kecuali di malam hari. Ini ujian. Kalau seandainya yang halal saja seperti itu kita bisa tinggalkan selama sebulan, maka tentunya setelah Idul Fitri begini kita selalu siap untuk bisa meninggalkan yang diharamkan. Makanan, minuman, syahwat yang haram lebih pantas untuk kita tinggalkan. Sebulan penuh kita terlatih. Belum lagi diantaranya kita isi dengan zikir, membaca Al-Quran, berdoa, membuka puasakan orang. Mungkin juga ada diantara bapak ibu yang menambah program-program lain seperti silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, majelis ilmu, umroh, sekian banyak kegiatan yang sudah tidak asing kita bisa kerjakan. Di malam hari pun kita masih sibuk lagi setelah buka puasa dengan sholat maghrib, ba'diyahnya dengan sholat isya, qobliyah dan ba'diyah isya, serta juga kita sholat tarawih. Belum lagi malam harinya pun kita rame-rame bangun. Seluruh dunia umat Islam ini bangun untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW sahur. Itu waktu mustajab doa. Dan umumnya tidak ketinggalan sholat subuhnya. Berarti memang kita hampir 24 jam itu padat dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Harusnya setelah Ramadan kita komitmen menjaganya. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian coba renungi ini dalam beberapa hari pertemuan. Kajian-kajian kami yang sebelumnya sama kami kasih contoh ini. Sebab memang saya melihat fenomena ini unik sekali. Masjid mulai kosong, kajian-kajian juga sudah tidak ramai. Katanya butuh dulu adaptasi lagi kembali dengan waktunya. Sehingga ibadah-ibadah yang sudah dikerjakan sudahlah kemarin Ramadan sudah padat banget. Ini sekarang nggak usah puasa sunnah, nggak usah sholat malam, nggak usah lagi membuka puasakan orang atau membagi Al-Quran atau apalah kegiatan-kegiatan itu semuanya seakan-akan hanya di Ramadan saja. Ini sayang sekali. Ya, ini ibaratnya kalau kita kerja di satu perusahaan, kalau kita memberi angka 1 sampai 10 prestasi ya. Dan seorang pegawai, staf sudah sampai di prestasi nomor 7 misalnya, level nomor 7. Atau seorang pebisnis, dia terus kembangkan usahanya dengan berusaha ya semaksimal mungkin, lalu dia sampai ke level nomor 7 dari prestasi bisnisnya. Begitu selesai dia raih prestasi tersebut, di sini ada dua keadaan. Orang yang bijak dan cerdas dan orang yang bodoh dan dungu. Orang yang bijak dan cerdas adalah orang yang mempertahankan level 7 itu, bahkan kalau perlu lebihkan. Orang berbisnis sudah maju, masa dikendorkan, masa dirugikan, harusnya dia pikir terus, dia inovasi terus bagaimana bisa dan kreatif mengembangkan dari level 7 pindah ke 8 atau bahkan menembus angka level 10 gitu kan. Begitu juga dengan pegawai di perusahaan, tidak masuk akal. Kalau dia sudah sampai prestasi tertentu dengan salary atau payroll tertentu, kemudian mereka justru ugal-ugalan, mulai tidak datang, mulai tidak kerjakan pekerjaan dengan baik sehingga akhirnya turun levelnya, bahkan diberikan surat peringatan atau SP biasa dibahasakan, atau bahkan di PHK.
Itu orang yang cerdas pasti dia akan jaga prestasi. Tapi orang yang dungu adalah justru dia menurunkan itu. Ya sudahlah, saya sudah sampai di level bisnis ini, udah terserah nanti mau laku produk saya atau tidak, kualitasnya mau bertahan ataupun ditambah atau tidak, yang penting saya sudah mencapai, misalnya tabungan saya sudah mencapai 1 miliar misalnya, atau saya sudah mulai dikenal, ya sudah, nanti masalah rusak perusahaan ini nggak masalah. Itu kan orang yang bodoh namanya. Nah seperti itu kurang lebih gambaran orang yang di Ramadan sudah mencapai level tertentu dari ibadah, sekarang setelah Idul Fitri dia turunkan dirinya, dia downgrade dirinya dengan tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah SWT atau memaksimalkan ibadah itu. Nah sementara ya kita harus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai ajal kita datang. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ya, kata Allah SWT, sampai datang kepadamu kematian. Standarisasi iman kita, standarisasi ibadah kita itu harus sama, bahkan lebih sampai kita meninggal dunia. Ramadan kemarin selama sebulan penuh kita dilatih dan digodok agar menjadi orang yang lebih soleh dan soleha, agar menjadi bekal 11 bulan ke depan. Ramadan nanti yang akan datang kita lebih baik lagi secara ibadah untuk bekal 11 bulan selanjutnya. Begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah, akhirnya maksimal balasan yang kita temukan dari amal soleh yang sudah kita lakukan. Nah ini poin yang harus kita garis bawahi. Konsistensi menjaga iman dan amal soleh itu bagian daripada kewajiban setiap muslim, bukan pilihan. Dan kita bersyukur ada seperti bulan Ramadan yang kembali mengingatkan kita tentang tujuan utama kita diciptakan. Ingat memang kita ada di muka bumi ini memang untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk majelis ilmu, untuk bakti sama orang tua. Memang untuk itu, untuk haji dan umroh, untuk jihad. Gak ada yang lain. Makan, minum, tidur, olahraga ini pernak-pernik kehidupan. Pelengkap saja. Jangan kita balik. Semua pernak-pernik kehidupan atau pelengkap ini kita jadikan tujuan utama. Sehingga karena makan, karena ngobrol sama teman, sholatnya terbengkalai. Hanya karena nggak enak sama lingkungan, nggak ada puasa sunnah lagi, atau yang semisalnya, contoh, atau karena hanya mau buru-buru berdiri buka handphone, habis sholat akhirnya lewatlah zikir habis sholatnya. Padahal orang kalau habis sholat selepas salam, sebelum berdiri dari tempat sholatnya, sebelum berbicara dengan orang yang ada di sebelahnya, sebelum membatalkan wudunya, maaf dengan keluarkan angin, maka malaikat di atas kepalanya akan mendoakan dia, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus begitu didoakan selama dia tidak berdiri dari musallahnya, atau dia berbicara dengan orang di sebelahnya, atau dia membatalkan wudunya. Berapa banyak orang yang digoda sama syaitan, adalah nanti zikir aja di sofa, zikir aja nanti sambil jalan. Akhirnya dia kalau sudah berdiri, sudah putus doa malaikat, dan plus juga syaitan terus menggoda dia supaya dia melupakan zikir tersebut. Berapa kali kita berdiri begini habis sholat, hanya zikir kita terlewatkan contohnya. Jadi memang konsistensi dalam menjaga sebuah ibadah dan memberikan haknya ini bagian daripada kelaziman dan keharusan tentunya. Bishr rahimahullah, ini masih dalam pembukaan dulu ya, saya belum baca isi buku kita karena momentumnya juga tepat selepas Idul Fitri. Ada seorang ulama bernama Bishr, dinukil oleh Ibnu Rajab perkataan beliau dalam kitab Lataiful Ma'arif di halaman 390. Beliau mengatakan, bi'sal qawmu la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Sungguh satu komunitas sudah cukup dianggap buruk, ya, sudah cukup dianggap buruk, yang tidak memberikan hak Allah yang sebenarnya kecuali di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan rame-rame, meninggalkan dosa, mengerjakan ketaatan, semangat. Tapi hanya di Ramadan. Begitu selesai Ramadan, 11 bulan ke depan semuanya jadi amburadul, jadi kacau kembali. Tinggalkan ketaatan, lalai, kemudian mulai terjumus dalam perbuatan-perbuatan dosa gitu ya. Lalu beliau mengatakan, inna saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Orang yang saleh dan saleha itu justru orang yang sibuk terus beribadah dan berusaha maksimal dalam beribadah kepada Allah selama setahun penuh. Kalau ada orang di antara kita, dia berhasil menyelesaikan sebuah ibadah sampai selesai, lalu setelahnya dia bisa buat ibadah lagi, itu tanda bahwasanya ibadahnya yang lalu diterima. Tanda bahwasanya ibadah yang lalu diterima. Tapi kalau orang sudah buat ketaatan, lalu tiba-tiba dia meninggalkan ketaatan tersebut, atau dia malah buat maksiat dengan cara sengaja, maka berarti yang lalu itu tertolak.
Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam buku yang sama, beliau mengatakan inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Sungguh tanda-tanda dibalasnya, diberikan balasan maksimal dalam sebuah kebaikan justru kalau ada kebaikan sesudahnya. Lalu beliau mengatakan wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Dan tanda-tanda kalau seseorang itu justru dihukum dengan dosanya, dia berbuat dosa sesudahnya. Allah biarkan dia dengan kelalaiannya. Dan ini satu hal yang berbahaya yang kalau seseorang tidak pekah dalam memahaminya. Ka'ab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, mengatakan, "Man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillaha dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisab." Siapa yang menyelesaikan bulan Ramadan dan dia berhasil untuk itu, maksudnya berhasil melalui Ramadan kayak kita sekarang, lalu kemudian dia berkata pada dirinya, bertekad antara dia sama Tuhannya Allah, tidak mau bermaksiat lagi setelah Ramadan selamanya, maka di saat dia meninggal, pastikan dia akan masuk dalam surga tanpa masalah, tanpa hisab. Ya, saya ulangi lagi statement yang menarik, siapapun yang berhasil menyelesaikan Ramadan, kemudian setelah itu dia bertekad dalam dirinya, bahwasanya dia tidak akan bermaksiat kepada Allah lagi setelah Ramadan. Sudah mengambil pelajaran mahal dari Ramadan kemarin. Hal-hal yang halal saja bisa dikontrol, apalagi yang haram gitu ya. Dia tidak mau lagi buka dosa. Dan dia sudah hijrah maksimal setelah Ramadan. Di saat dia meninggal, dia pasti akan masuk surga tanpa ada masalah, tanpa ada hisab. Jadi kalau mau masuk surga tanpa ada hisab, maka itu dengan cara seperti ini. Komitmen menjaga amal saleh dan iman kita. Lalu beliau mengatakan, "Wa man shama Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara 'asa rabbahu fasiyamu 'alaihi mardud." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia menyelesaikannya sampai akhir Ramadan, kayak kita sekarang sampai selesai Ramadan bulan Syawal, tapi dia ajalnya belum datang, tapi dia bertekad dalam dirinya masih mau berdosa atau berbuat dosa kepada Allah, pada Tuhannya, maka puasanya tertolak. Berarti memang nilai daripada sebuah amal soleh itu diterima justru kalau ada kesibukan kita setelahnya. Selalulah baca doa yang kita sudah tahu tentunya Bapak Ibu sekalian selepas sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini penting sekali. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu saja ya berzikir, ya. Aku selalu Allah bina dzikrika wa syukrika, bersyukur, dan juga husni ibadatik, beribadah maksimal kepadamu. Karena kalau Allah tidak tolong kita di awal potongan doa, Allahumma a'inni, tolonglah aku. Karena Allah tidak tolong, mungkin puasa Syawal pun kita tidak lakukan. Mungkin zikir pagi petang pun kita tidak bisa lakukan. Mungkin cuman kagum dengan sesuatu, misalnya kita dengan mengatakan Masya Allah atau La haula wa la quwwata, kita tidak bisa ucapkan. Mungkin kita tidak bisa membaca satu ayat dalam satu hari kalau Allah memang tidak memudahkan buat kita. Makanya selalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa konsisten. Hasan Basri memberikan nasihat kepada kita sangat menarik. Beliau mengatakan begini, wahai kaum muslimin, konsistenlah dalam beramal saleh. Keputusan ada di tanganmu sendiri, wahai muslim. Masalah kamu jaga sholat tepat waktu, tutup aurat, menjaga income, pendapatan harus halal, berzikir, berbaca Quran, itu semua di tangan anda masing-masing. Wahai muslimin, konsisten dalam menjaga amal saleh. Lalu beliau ulangi lagi, konsistenlah dalam menjaga amal saleh. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang itu beramal kecuali kematiannya. Kalau udah mati baru berhenti beramal. Selama masih hidup jangan putus asa dan jangan malas. Jangan berikan celah syaitan mengendorkan semangat kita untuk ibadah. Toh syaitan itu tinggal kita tolak saja. Syaitan itu tidak akan membelenggu leher kita atau mencambuk kita. Kalau kita ingin beramal saleh dia nggak bisa. Tidak ada kekuatan dia untuk itu. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu sangat lemah. Tidak ada kekuatannya. Sudah pernah kita bahas itu. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh syaitannya kuat nih. Dari mana syaitannya kuat? Kalau syaitannya kuat, kira-kira Bapak Ibu masih bisa ikutin kajian seperti ini. Kita masih bisa berpuasa Ramadan kemarin. Kita masih punya kemampuan untuk sholat malam misalnya, atau baca Quran, atau apalah. Nggak bisa. Pasti syaitan akan belenggu kita semuanya. Tapi syaitan itu sangat lemah. Jadi jangan dibesar-besarkan. Tugas kita kalau kita lagi mau ibadah, malas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Waktu azan langsung wudu, sholat. Selesai. Syaitan tidak akan bisa buat apa-apa kalau kita sudah lakukan itu. Seperti tadi ibu-ibu dan bapak sekalian, ibu-ibu misalnya yang hadir tadi di kajian ini. Saya yakin mungkin pada saat kita mau melakukan satu perbuatan ada saja bisikan. Udahlah nanti bisa online, nanti aja kajian akan datang, nanti saya tanya teman-teman saya atau apalah alasannya. Bisikan syaitan. Tapi karena ibu komitmen, enggak, saya mau hadir. Misal. Kan syaitan nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa tahan kita kan. Karena kita sudah mau melakukannya. Ini yang Hasan Basri singgung. Beliau mengatakan setelah mengatakan ingatlah bahwasanya Allah tidak jadikan akhir waktu beramal seseorang itu kecuali kematiannya. Lalu beliau mengatakan ketahuilah bila syaitan melihatmu konsisten rutin mengerjakan sebuah ibadah dia akan meninggalkanmu. Syaitan tidak akan mau lagi menggoda atau tidak bisa menggoda orang yang sudah ambil komitmen untuk lakukan satu perbuatan. Misalnya azan, udah saya wudu saya mau sholat. Kita komitmen, itu aja, semua komitmen aja. Lalu kemudian kita kerjakan sholat. Setan gak bisa buat apa-apa. Gak bisa dia berhentiin kita dari sholat. Mungkin dia mau kurangin kadar pahalanya, oke lah. Mungkin dengan orang menghayal apa. Tapi tidak bisa dia berhentikan di situ. Mirip seorang marketing. Kalau dia punya target 3 orang. Tiga-tiganya dia ingin tawarkan produknya. Kemudian ada salah satu dari 3 orang ini menolak. Setiap ditawarin dia tolak. Dia tidak mau. Pasti saya yakin marketing ini akan cari orang lain saja. Karena tidak ada gunanya berbicara sama orang ini gitu kan. Nah syaitan begitu kurang lebih rasionalnya. Dia kalau lihat seseorang selalu tegas dalam agamanya. Dia tidak mau tahu. Pokoknya saya konsisten. Allah perintahkan saya kerjakan wajib atau sunnah. Allah halalkan saya nikmati. Allah larang saya tinggalkan. Maka lama-lama syaitan akan tinggalkan dia. Karena tidak bisa digoda lagi. Kata beliau. Lalu sebaliknya beliau mengatakan. Namun bila syaitan melihatmu beramal, lalu engkau meninggalkannya, maka ketahuilah syaitan akan lebih tamak untuk menggodamu. Syaitan akan terus berusaha menggodamu. Ibnu Rajab berkata, rahimahullah, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan sebuah ketaatan, maka tanda diterimanya ketaatan tersebut adalah dia berhasil melakukan ketaatan sesudahnya. Nah itu berarti ketaatan sebelumnya diterima. Lalu beliau mengatakan, dan di antara tanda ditolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah ketaatan tersebut. Justru kalau sudah taat kayak kemarin Ramadan rajin, terus sekarang buat dosa lagi, ini berarti menandakan yang lalunya tidak diterima. Tapi kalau dia dari ketaatan kepada ketaatan setelahnya, berarti ini tanda yang lalu diterima. Allah kasih dia manfaat untuk bisa mengerjakan kembali ibadah. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kemaksiatan atau pelanggaran, maka ketaatan itu bisa membantunya untuk membersihkan kesalahan tersebut. Sedangkan yang terburuk ialah melakukan kejelekan atau dosa setelah melakukan ketaatan. Ingatlah, ini perkataan menarik dari beliau, ingatlah melakukan satu dosa. Ingatlah satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum taubat. Kalau orang sudah taubat, orang sudah perbaiki dirinya, sudah coba lebih baik, kemudian dia kendor kembali, dia kembali buat dosa, ini lebih buruk daripada 70 dosa yang dia kerjakan sebelum dia taubat. Karena dia sudah tahu sebenarnya. Dia sudah sesali dulu, kenapa sekarang kembali lagi melakukannya, kan gitu. Nah ini sebenarnya menarik. Dan beliau mengatakan, rutinlah meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan hingga ajal menjemput. Dan berlindunglah dari hati yang mudah berubah serta terombang-ambing. Juga perlu kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 30. Ini mungkin penutupan mukaddimah kita karena memang berhubungan dengan judul yang kita bahas sebenarnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala kalau kita buka surah Fussilat surah nomor 41 ayat 30 bunyinya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, konsisten dengan apa yang dia ucapkan dengan oh Tuhanmu siapa? Allah. Baik. Kamu agama apa? Islam. Dia konsisten, istiqamah. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Wajib atau sunnah, tidak memilah-milahnya. Makin kuat kita dalam mempertahankan sunnah-sunnah pun ya. Setelah amal wajib, maka makin bagus tentunya. Makin dekat
diri kepada Allah SWT. Mirip kalau kita kerja di perusahaan, Bapak Ibu sekalian, beda sekali pegawai yang cuma selalu waktunya saja. Ya sudah, jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore dia langsung pulang. Ada lemburan kantor dia nggak mau tahu. Pokoknya dia cuma mau sesuai dengan itu saja. Beda dengan pegawai yang ada waktu lemburan, perusahaan butuh dia, dia hadir, ada loyalitasnya. Maka itu pasti perusahaan juga akan loyal sama dia. Otomatis ya. Nah itu ibarat amal-amalan sunnah. Orang kalau sibuk juga mengerjakan amalan sunnah kayak sekarang habis Ramadan tetap puasa sunnah, tetap sholat tahajud, tetap zikir dijaga, tetap ini dan itu misalnya. Semua itu pasti akan lebih mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang halal nikmati. Serta semua yang dilarang, haram ataupun makruh. Makruh pun, misalnya makan dan minum sambil berdiri, ditinggalkan semuanya. Karena orang yang meninggalkan yang makruh, rutin dia tahu, oh ini makruh nggak boleh. Sebenarnya nggak dosa kalau dia lakukan. Tapi dia tinggalkan, maka akan lebih mudah meninggalkan yang haram. Otomatis itu. Semua yang dilarang ditinggalkan sama dia. Maka itu namanya konsistensi dalam ibadah. Kata Allah SWT, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan dia konsisten istiqomah, maka pada saat meninggal, para malaikat akan turun seraya berkata pada mereka, orang-orang yang istiqomah ini, dan semoga insya Allah kita termasuk, para malaikat mengatakan kalian tidak usah takut, tidak usah sedih, dan terimalah berita gembira ya, dengan surga yang telah dijanjikan. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, ulama tafsir memaknakan istiqomah dengan 3 di sini. Yang pertama istiqomah di atas tauhid. Selalu mengisahkan Allah, tidak buat kesyirikan, tidak pakai jimat, tidak kedukun, tidak mempercayai ramalan-ramalan. Tauhidnya murni. Hanya mohon dan tunduk serta takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, istiqomah dalam mengerjakan ketaatan. Nah ini yang sedang jadi judul bahasan kita. Konsisten dengan keimanan dan amal soleh kita. Ya, selalu istiqomah menjaga ketaatan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang ketiga adalah istiqomah di atas ikhlas dalam beramal. Sehingga tidak mencampur baurkan dengan riya. Dan ini sampai ajal datang, kata beliau. Ibnu Katsir mengatakan tafsir dari surah Fussilat ayat 30 ini adalah nanti kalau seorang mukmin meninggal dunia sebelum ajalnya datang, sebelum dicabut ruhnya, itu akan Allah turunkan malaikat-malaikat yang akan menyampaikan kepada mereka berita gembira. Dengan menyampaikan 3 berita gembira. Yang pertama, tidak usah kalian bersedih, ya. Atau jangan kalian khawatir, jangan kalian takut sesudah kematian ini. Nanti bagaimana saya di kuburan kalau sendirian, nanti bagaimana di akhirat saya lolos nggak masuk surga, ya, atau saya selamat gak dari neraka, maka tidak usah khawatir. Karena selama hidup kalian sudah beriman sama Allah dan istiqomah. Jadi kekhawatirannya dihilangkan untuk masa depan. Setelah dicabut ruh akan aman. Yang kedua, tidak usah sedih. Ini berita gembira yang kedua. Karena Allah mengatakan tadi, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Sedih maksudnya, kata Ibnu Katsir, jangan sedih meninggalkan apa saja yang kalian tinggalkan dari pasangan hidup, dari anak-anak, dari harta, dari bisnis. Bahkan hutang pun akan diurus oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah berita gembira tentang adanya surga yang sudah dijanjikan. Disitulah pertama kali nanti kita akan menyaksikan surga. Kalau nabi-nabi, Bapak Ibu sekalian, punya kelebihan namanya mukjizat. Ya. Tapi kalau selain nabi-nabi kayak kita ini, kelebihan yang Allah berikan itu namanya karamah. Ya, karamah. Tapi dalam Islam karamah ini bukan terbang di atas udara, jalan di atas air, atau bisa tahu hal-hal yang gaib. Bukan itu yang dimaksud. Ibnu Taimiyah menyimpulkan kepada kita sebuah puncak daripada karamah. Bahkan karamah itu di situ berputar. Yaitu beliau mengatakan, annal karamata luzumul istiqamah. Mau tahu karamah itu ada pada diri seseorang yang dia merupakan wali Allah adalah pada keistiqomaan, konsistensi dia. Kalau Bapak Ibu lihat ada orang sepanjang tahun sama terus, sama dia komit menjaga ibadahnya, sholatnya on time, puasanya selalu berjalan, zikirnya tidak pernah kena majelis ilmu, selalu hadir. Ada penawaran hal yang haram ditolak sama dia sepanjang tahun, sepanjang hidupnya, maka itu namanya orang itu punya karamah. Itu karamah yang sebenarnya. Bukan karamah itu tawa yang gaib atau bisa debat-debat masa depan orang, itu bukan. Itu seperti alam dukun gitu ya. Tapi istiqomah itu justru di situ. Justru karamah itu dengan istiqomah, dengan orang bisa komitmen. Jadi kalau kita bisa lihat ada orang komitmen luar biasa, dia menjaga semua ini, maka ini adalah tanda-tanda istiqomah. Ya. Dan istiqomah ini bisa kita dapatkan dengan
banyak berdoa kepada Allah SWT tadi saya katakan, dan Nabi SAW sering mengulang-ulangi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, seringkali anda baca doa ini. Seakan-akan Ummu Salamah ini berkata, ya Rasulullah, apakah anda juga masih khawatir hati anda beralih? Maka apa kata Nabi SAW? Yang namanya hati manusia, wahai Ummu Salamah, selalu berada di antara jari jemari sang pencipta Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan iman. Dan siapa yang Allah kehendaki, maka Allah bisa sesatkan dia. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setelah mendengar penyampaian Nabi ini, maka dia langsung membaca potongan surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan pernah ya Allah ya. Di situ janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau memberikan kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu karena sungguhnya engkau maha pemberi karunia ya. Yang kedua, paksakan dalam ibadah setelah berdoa. Harus dipaksakan. Kayak tadi Bapak Ibu paksakan untuk ikut ta'lim ini. Mungkin paksakan tutup aurat, paksakan sholat on time. Paksakan hal-hal yang memang harus dipaksakan dalam ibadah. Begitu juga dalam meninggalkan dosa-dosa. Yang ketiga, kita memberikan hak-hak masing-masing yang merupakan varian daripada ibadah. Kayak misalnya, kita kan ada ibadah yang berhubungan sama haknya Allah. Kayak sholat, puasa itu kan haknya Allah. Ada juga yang berhubungan dengan makhluk. Kayak misalnya ibu-ibu sama suaminya, sama anak-anaknya, itu hak-hak mereka ada. Atau seorang suami pada istri, pada anaknya gitu kan. Itu mereka punya hak juga. Mungkin pembantu di rumah, maaf ya. Atau orang-orang yang punya hubungan dengan kita seperti pegawai sama atasan atau atasan sama pegawai. Mungkin masyarakat dengan pemerintah pada masyarakat. Semua ini sebenarnya varian-varian yang bisa kita jadikan sebagai sumber ibadah kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Inna li rabbika alaika haqqa. Sungguhnya Tuhanmu punya hak darimu. Maksudnya kalau datang waktu sholat ya sholat. Berikan haknya Allah SWT. Wa li nafsika alaika haqqa. Dirimu juga punya hak. Kita butuh istirahat, kita butuh makan, butuh minum, butuh mandi. Yang penting tidak boleh berlebihan. Maka berikan haknya jasad tersebut. Niat untuk memberikan hak jasad, maka kita akan dapat pahalanya. Karena hal-hal yang mubah, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seperti makan, minum, tidur, mandi, olahraga, ini kan mubah. Dikerjakan tidak ada pahalanya, tidak ada juga dosanya. Namun kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad, makan bukan hanya hilangin lapar, minum bukan hanya hilangin dahaga, olahraga bukan hanya sekedar supaya sehat, kemudian istirahat bukan hanya sekedar hilangin capek misalnya. Kita niat memberikan hak jasad, maka di saat itu berubah hal-hal mubah tadi menjadi sunnah, menjadi ibadah. Jadi misalnya selama 5-6 jam kita tidur, daripada tidurnya kosong hanya sekedar capek tidur. Kita niat memberikan hak jasad. Maka niat ini bisa mengubah 5-6 jam tadi menjadi ibadah. Makan bukan hanya sekedar hilangin lapar, tapi Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan jasad ini, yang juga memberikan isyarat kalau jasad kita lagi butuh nutrisi adalah lapar, serta kalau sudah cukup ada namanya kenyang, itu adalah Allah. Maka kita niat untuk memberikan hak jasad sebagaimana Allah memerintahkan kita, itu semua akan ada pahalanya. Kemudian dikatakan wali ahdika alaika haqqa, dan keluargamu punya hak, suami, istri, anak, ya, keluarga secara umum gitu ya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah semua haknya. Sehingga kita juga tidak jenuh, monoton di satu jenis ibadah, tapi ibadah kita banyak. Bisa juga orang sakit, bisa silaturahim keluarga, bisa datang silaturahim menjalin ukhuwah dengan tetangga misalnya. Bahkan kata Nabi SAW, jangan kalian pelit-pelit dengan satu amal soleh walaupun hanya senyum dengan seorang muslim. Atau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi kamu tersenyum gitu kan. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sungguhnya manusia yang paling Allah cintai yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita berikan manfaat kepada orang lain. Dan amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Atau engkau menghilangkan kesulitannya, atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau melunasi utangnya. Dan ketahuilah, aku memenuhi hajat satu saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih aku cintai daripada i'tikaf sebulan di masjid ini. Maksudnya masjid beliau. Kita tahu kalau i'tikaf berarti kita tinggal
di masjid tersebut, 5 waktu sholat selalu on time, kita juga menjaga sholat-sholat sunnah, kita beribadah lah. Orang itikaf itu ibadah, baca Quran, berzikir, berdoa segala macam. Nah kata Nabi SAW, aku penuhi satu hajat saudaraku muslim. Misalnya ada yang minta tolong ditemanin kemana, atau kita penuhin, mungkin dia telepon, minta saran, minta ide. Kita meluangkan waktu untuk itu. Kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Dan ini sebuah hal yang sangat baik, yang bisa kita jadikan sebagai pintu-pintu kantong-kantong amal soleh kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah komunitas. Dan ini selalu saya ingatkan agar menjaga komunitas. Terkadang Bapak Ibu sekalian kita berada di satu komunitas pengajian, atau komunitas bisnis, atau komunitas kantor. Mungkin kita pun tidak perlu ya secara finansial mungkin. Tetapi komunitas itu membantu kita untuk bisa kita konsisten. Itu penting. Dan juga jangan terlalu lebar membuka pergaulan. Nah ini terlalu semua orang juga dikenal, ini bermasalah juga ini. Tidak mau tahu apakah itu orang baik atau tidak baik, akhlaknya orang yang konsisten atau tidak. Ini bahaya, karena kita bisa terpengaruh. Untuk japri misalnya, atau untuk ngobrol secara umum lah ya, kalau pas lagi ada acara oke. Tapi sahabat-sahabat dekat kita nggak bisa. Komunitas harus orang-orang yang baik. Ya ini sering saya bahasakan. Jadi kalau sampai sekarang masih ada grup-grup reunian, di situ SD, SMP, SMA atau teman-teman kuliah. Tapi kita lihat dalam grup WA itu isinya setiap hari yang pertama yang dihidangkan sebagai menunya itu maksiat. Cuplikan potongan maksiat kah, film kah, atau apa gitu. Untuk apa kita ada di situ? Ya. Kecuali memang di situ grup pengajian yang setiap hari ini kajian, ada ustadz ini, kajian buku ini, atau ada cuplikan diprogramin oleh adminnya itu, misalnya sehari kirim 10 cuplikan ceramah yang 1 menit. Kita selalu cas iman kita. Oke, kita berada di situ. Kalau komunitas ya. Tapi kalau untuk kenal orang silakan. Maksudnya kenal ini orang tahu siapa kita, orang tegur siapa oke. Tapi jangan menjadi komunitas yang sehari-hari kita ngobrol. Karena ini berbahaya. Ya, ini sudah sering kami bahasakan sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama, teman atau komunitasnya, maka dia harus pilih baik-baik siapa yang dia jadikan sebagai komunitasnya. Ya, ingat, sebuah cerita dari orang saleh atau saleha cukup bisa mengubah hidup kita sampai kita meninggal dunia menjadi baik. Satu cerita dari orang fasik, perzinahannya kah, apalah maksiatnya kah, dia nikmati narkotikanya, itu sudah cukup merubah hidup kita menjadi buruk sampai kita meninggal dunia. Maka tentukan Bapak Ibu sekalian jalannya. Baik, kita kembali ke bahasan kita di buku di halaman 10. Jadi judul kita beriman dan konsisten. Nah ini konsistennya ini. Dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Sekali lagi kita baru pelatihan 30 hari full Ramadan, gitu kan? Terutama di 10 terakhir Ramadannya. Itu betul-betul kita sangat gencar mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka jagalah itu. Baik, kita baca apa yang diangkat oleh penulis. Dalil pertama beliau dalam menjaga konsistensi dalam beriman dan beramal saleh dan meninggalkan larangan. Surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 107 sampai 108. Yang berbunyi innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sungguh orang-orang yang beriman dan sibuk mengerjakan kebajikan atau amal saleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus, ini surga tertinggi ya, sebagai tempat tinggal. Mereka akan kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Nah, ini Al-Kahfi 107, 108. Tentu orang-orang yang dimasukkan di potongan pertama ayat di 107 ini sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, itu maksudnya orang yang konsisten. Dia jaga level imannya, dia jaga juga level atau kualitas daripada amal solehnya. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Nanti kalau mereka meninggal, mirip dengan perkataan Ka'ab tadi kalau masih ingat. Sungguhnya orang-orang yang menyelesaikan Ramadan, lalu dia bertekad tidak akan maksiat lagi kepada Allah, pada saat dia meninggal pasti dia akan masuk surga tanpa ada masalah dan tanpa hisab. Nah ini makna daripada Al-Kahfi 107 ini. Dan di sini dijanjikan surga Firdaus yang paling tinggi tentunya. Kemudian potongan kedua, bahwasanya kenikmatan surga itu sifatnya abadi. Sekali Bapak Ibu sekalian mendapatkan fasilitas nanti di surga dari istana atau apa saja, itu akan menjadi hak kita selamanya.
Ini kita fahami dari dua sisi ya. Sisi yang satu itu kegembiraan yang luar biasa karena kepemilikan abadi. Kalau di muka bumi ini kita punya misalnya surat kendaraan kita atau surat kepemilikan tanah itu kan sementara. Betul nama kita misalnya, nama ibu atau nama bapak misalnya. Tapi pada saat kita meninggal jadi warisan. Berapa banyak rumah yang dibeli oleh orang setelah sebenarnya dia beli yang dibangun oleh orang sebelumnya. Mungkin dia sudah tata kamarnya, warnanya, rumah itu dia suka seperti yang dia mau. Tapi orang itu meninggal. Nah, jadi warisan harus dibagi. Akhirnya pindah kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan membangun dan tinggal menikmatinya. Nanti dia meninggal dibagi lagi. Begitu seterusnya. Gitu kan? Tidak ada kepemilikan abadi. Berakhir pada saat kita meninggal terutama. Ya. Kalau orang belum meninggal tapi mungkin dia butuh uang, dia butuh duit, kemudian dia jual, kelilit utang, sakit dan akhirnya dijual itu juga bisa termasuk. Tapi kematian sudah pasti akan mengakhiri semua itu. Tapi di surga sekali kita miliki maka Allah bilang khalidina fiha, kekal selamanya. Sekali Bapak Ibu miliki istana itu punya Anda selamanya. Tidak ada lagi pindah-pindah, gitu kan? Ini poin tentang hal pertama yang perlu kita titik beratkan dari makna khalidina fiha. Makanya dikatakan sini mereka tidak ingin pindah dari sana. Karena sekali masuk kepemilikan abadi dan nikmatnya juga abadi. Dalam hadis kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya dan tidak akan pernah sakit. Serta tidak ada lagi gangguan apapun padanya. Nah ini menandakan memang sana kenikmatan abadi. Sisi yang lain mungkin ini yang perlu kita jadikan bahan introspeksi. Tentu diri kita masing-masing dan dimulai dari saya. Kalau Allah sudah mengatakan kekal abadi selamanya. Tadi potongan penjelasan yang pertama kita gembira karena itu kepemilikan abadi buat kita. Tapi sisi yang lain ini harus kita sentuh secara keimanan. Kalau kita tahu itu adalah kepemilikan abadi dan di sana banyak sekali levelnya. Surga itu levelnya banyak sekali. Hampir semua ibadah punya camp istana. Sholat itu punya pintu gerbang, dalamnya ada camp istana. Puasa itu punya pintu gerbang, ada camp istana. Dan setiap orang bisa punya istana di setiap camp-camp itu. Makanya Nabi SAW mengatakan nanti dari pintu gerbang sholat akan dipanggil orang yang sholat. Dari orang yang puasa dari pintu rayyan. Dari jihad, pintu jihad. Lalu Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ada enggak orang dipanggil dari semua pintu itu? Maksudnya semua pintu itu dia punya istana di sana. Kata Nabi SAW, iya. Dan saya berharap kamu salah satunya. Berarti kita bisa meraih banyak sekali prestasi di surga. Plus lagi, di setiap pintu gerbang, sholat misalnya. Ada levelnya lagi. Orang yang komitmen selalu jaga sholat on time. Dia jaga kehusyuannya. Dia jaga maksimal gerakannya. Ya kan saya pernah bilang, kalau 3 hal ini berkumpul pada diri kita dalam sholat, berarti kita dianggap khusyuk. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Kalau dia bisa jaga ini, dan dia juga jaga sholat-sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, rawatibnya. Dia juga jaga duhanya, dia jaga sholat tahajudnya, dia jaga zikir habis sholat, zikir pagi petang. Orang yang komitmen jaga semua itu, beda dengan orang yang hanya jaga sholat wajibnya saja. Dia tidak sholat sunnah rawatib misalnya. Atau dia sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang melekat dengan sholat wajib, tapi dia tidak sholat duha. Dia tidak sholat. Ada yang bobol lah, ada yang tidak dikerjakan pada hari itu. Beda dengan orang yang pertama yang menjaganya. Sehari saja perbedaan kita sama teman di sebelah. Karena dia sholat duha, kita tidak sholat duha, sudah cukup membedakan derajat kita di surga. Gimana kalau 10 hari, gimana kalau sebulan, gimana kalau sudah 10 tahun teman kita itu Senin Kamis, kita nggak pernah. Misal, contoh. Pasti akan beda sekali derajat-derajatnya. Bagi ada level-levelnya lagi di sana. Nah kalau misalnya kita masuk nanti, misal kita masuk di satu pintu gerbang surga, levelnya 100 misalnya. Kita masuk ke level 40. Berarti masih ada 60 level kita nggak dapat. Kenapa? Karena mungkin itu orang yang rutin menjaga sholat-sholat sunnahnya yang kita bolong-bolong atau kita mungkin tidak dapat. Kita kerjakan. Nah di sini kalau kita tarik firman Allah khalidina fiha, kekal selamanya. Maksudnya ibu dan bapak kalau sudah sampai di level 40 tadi, kita khalidina fiha, kekal. Nggak bisa pindah ke 41. Nggak bisa pindah ke 42. Yang bisa memindahkan itu sekarang. Selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu kita yang harus menentukan. Usahakan selain doa, selain berusaha. Agar kita dapat maksimal nanti derajat di surga. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang juga amal kita nggak cukup. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, mintalah firdaus. Nah ini yang lagi disinggung dalam ayat ini. Karena dia adalah tempat tertingginya surga. Dalam sebuah riwayat lain, firdaus itu, atapnya, itu adalah arsy-nya Allah. Karena level tertingginya.
Mungkin amal kita nggak cukup, tapi kita bisa berdoa sambil kita berusaha semaksimal mungkin. Seseorang pernah bertanya kepada Hasan Basri rahimahullah, apa kira-kira solusinya agar saya ini masih bisa mengejar prestasi di akhirat sementara saya sudah tua. Waktu itu orang itu umurnya 60 tahun. Dan ada yang dikerjakan, ada yang kurang. Ada juga maksiat yang pernah dikerjakan. Maka kata Hasan Basri, perbaikin sisa umurmu, mulai sekarang komitmen betul-betul jaga konsistensi ibadah dan keimananmu dan jangan buka pintu-pintu dosa, maka Allah akan berikan kamu balasan maksimal dan memaafkan masa lalumu. Tapi kalau sisa umurmu masih kau gunakan untuk pelanggaran-pelanggaran agama, maka Allah akan hukum kamu dengan pelanggaran itu dan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Berarti tidak ada kata terlambat, masih bisa. Kita berdoa dan mulai sekarang komitmen untuk konsisten menjaga ke depan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan tafsir surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Itu juga penulis mengangkat surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu akan jadi penghuni surga di saat meninggal. Mereka kekal di dalamnya. Di sini sama tafsirnya, maksudnya bukan cuma beriman sekali atau amal soleh sekali, tapi konsisten. Dia jaga stabilitas imannya terus. Caranya kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Setiap ada godaan dari syaitan untuk kendor dari ibadah, lawan. Tinggal baca a'udzubillahi langsung uduk, langsung sholat, langsung puasa, langsung zikir, langsung baca Quran, langsung selesai. Kan gitu. Itu tidak akan bisa syaitan memberhentikan. Saya berbisikan pelanggaran, tolak. Enggak, saya enggak mau karena ini dosa. Selesai. Kan gitu. Kita pernah jelaskan sabar itu ada dalam tiga hal. Yang pertama mengerjakan ketaatan. Dulu di majelis ilmu begini butuh kesabaran. Menahan diri pada saat harus puasa, makan dan minum itu butuh kesabaran. Sholat malam di saat tahajud, kita ngantuk, butuh kesabaran. Duduk habis sholat, zikir, jenguk orang sakit, apalah. Semua itu butuh kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi setiap orang kita pasti punya bisikan dari syaitan untuk berzina, untuk berbohong, untuk apalah, buat dosa. Sabar di saat godaan itu datang. Tolak. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Selanjutnya firman Allah surah Fussilat surah 41 ayat 30 ini tadi sudah kita bacakan tafsirnya. Namun karena penulis mengangkat maka kita menyebutkan kembali. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di halaman 11 ya. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Dia mengikrarkan dengan lisannya, direnungi dengan fikirannya, dia yakini dengan hatinya Tuhan kami Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Istiqomah. Maka di saat meninggal atau sebelum meninggal malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Yang pegang bukunya tolong digaris bawahi di situ. Yang firman Allah SWT terjemahnya jangan kamu merasa takut. Kasih angka 1. Kalau mau ditulis ditambahkan informasi tadi tafsir yang sudah kita sampaikan. Ibnu Katsir bilang maksudnya jangan kalian takut menghadapi setelah kematian ini. Karena kan orang kalau mau mati itu takut. Nah malaikat sampaikan. Nanti setelah ruh mau dicabut, tidak usah kamu takut. Karena kamu selama ini sudah berikrar Tuhanmu Allah dan kamu sudah istiqomah. Ini maknanya jangan kamu takut atau jangan merasa takut. Yang kedua, jangan kamu merasa bersedih hati. Di garis bawahi dikasih angka 2. Kata Ibnu Katsir, jangan sedih dengan apa yang kamu tinggalkan dari dunia. Jangan sedih tinggalkan istri, tinggal suami, tinggalkan anak, tinggalkan pekerjaan. Tadi bahkan beliau mengatakan hutang pun akan diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama kita istiqomah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih dengan itu. Kemudian dikatakan yang ketiga adalah di garis bawah dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini janji yang ketiga kalau orang konsisten dan istiqomah. Tadi sempat saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, kalau malaikat-malaikat ini akan turun sebelum ruh dicabut. Ya. Jadi memang ada sebuah riwayat, ini pernah kita singgung di kelas kita ini, tapi di buku yang sebelumnya. Waktu kita membahas tentang amal-amal soleh juga. Jadi pernah Nabi SAW bilang begini,
Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Jadi siapa yang mau mati, siap mati segala macam itu kan rindu ketemu Allah. Karena orang kalau mati kan baru bisa ketemu sama Allah. Kalau mati kan baru bisa dilihat hasil amalnya selama ini kan gitu. Baru dia bisa lihat surga itu seperti apa yang dijanjikan. Harus mati dulu. Mati itu sebuah pintu yang harus kita masuk darinya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maksudnya mau mati, maka Allah rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, benci dengan kematian, maka Allah juga akan benci bertemu dengannya. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah kalau kami takut mati, berarti kami benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, yang dimaksud wahai Aisyah, kalau orang-orang beriman akan meninggal dunia. Semua kita ini pada saat akan dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Sebelumnya beberapa saat Allah datangkan malaikat-malaikat ini. Bagaimana wujudnya, kapan waktunya kita tidak tahu. Yang jelas di dalam ayat ini dikatakan mereka akan turun sebelum ruh dicabut. Lalu memperlihatkan kepada orang beriman ini amal-amal solehnya. Ini puasa kamu, ini sholat kamu, ini bakti sama orang tua, ini kamu bakti sama suami, ini baik sama istri, ini sama anak. Semua diperlihatkan, semua detail. Dan karena ini kau akan masuk surga. Diperlihatkan surganya. Itu pertama kali kita lihat surga. Detik-detik sebelum roh kita dicabut. Maka dengan itu kata Nabi SAW, dia rindu mau mati. Dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Karena dia tahu, oh ternyata balasannya itu ya. Maka dia rindu, Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan sebaliknya orang kafir, orang munafik, orang musyrik, kalau dia mau meninggal dunia akan ada malaikat-malaikat datang lalu memperlihatkan dosa-dosa mereka. Ini mabuk kamu, ini narkotika, ini bunuh orang, ini segala macam lah dosa-dosanya. Karena ini kau akan masuk neraka, ini neraka kamu. Maka dia pun benci untuk mati, benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Ya, jadi ini sudah diberikan bocorannya kepada kita ya dalam syariat Allah SWT. Ini sebuah berita gembira. Karena kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan selama kita hidup, bagaimana prosesi kematian dan selamat, dan bagaimana kehidupan nanti di akhirat sana. Semua sudah kita tahu bocorannya, tinggal kita mau milih yang terbaik atau tidak. Ayat yang kedua, ini belum kita baca tadi di mukaddimah kita, tapi bersama, hampir sama tentang masalah istiqomah. Konsistensi dalam menjaga stabilitas iman dan juga amal soleh. Yaitu surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir bagi mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini mirip dengan ayat sebelumnya tadi ya, Fussilat ayat 30. Di sini sesungguhnya orang-orang yang berkata, mengikrarkan dengan lisan, direnungi dengan fikiran dan diyakini dengan hatinya Tuhanku Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, konsisten menjaga stabilitas iman dan amal soleh mereka. Ya, tidak ada rasa khawatir. Khawatir berarti maksudnya ketakutan nanti menghadapi setelah kematian gimana nih. Saya bagaimana di kuburan, bagaimana nanti di mahsyar, bagaimana nanti di surga atau neraka nah gitu. Dan juga tidak ada pula atau tidak pula mereka bersedih hati. Sedih dengan siapa yang mereka tinggal. Istri, suami, anak. Enggak usah khawatir tuh Allah yang urus. Nah malaikat akan beritakan begitu. Dan yang ketiga, mereka akan dapatkan balasan surga ya dan kekal di dalamnya. Nah ini manfaat daripada istiqomah itu sendiri. Kemudian yang terakhir diangkat oleh penulis di sini dalil hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan memasukinya atau menolaknya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Siapa yang enggak mau masuk surga itu? Kata Nabi SAW, barang siapa yang mentaatiku, maka ia akan masuk surga. Namun barang siapa yang mendurhakaiku, berarti dia telah enggan masuk ke dalam surga. Ada footnote di bawah nomor 7, Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita ambil
berapa faedah. Yang pertama, semua umat Islam akan masuk surga. Semua umat Islam selama dia meninggal bersyahadat dan selama hidupnya belum ada yang membatalkan syahadat itu, maka masuk surga. Cuma memang ada yang masuk surga tanpa hisab. Para nabi-nabi, para orang-orang saleh yang selama hidupnya komitmen menjaga ketaatan dan meninggalkan maksiat, ini berarti dia masuk surga sudah tanpa hisab, ya. Ada juga orang yang ditimbang dulu amalnya, karena dosa sama amal solehnya masih ada, berimbang. Maka ditimbang, kalau amal solehnya lebih berat, maka dia masuk surga. Kalau dosanya lebih berat, dia masuk neraka. Yang lolos dari timbangan ini karena amal solehnya lebih baik, masih disilakan dengan orang-orang beriman murni gitu ya. Walaupun ada dosanya, tapi dosanya lebih sedikit. Ada orang yang masuk neraka dulu, dosanya lebih berat, tapi nanti masuk surga. Ini biasanya orang-orang yang tertolong dengan syafaat, pertolongan. Ya, misalnya dosanya 1001, misal contoh, ya, kemudian amal solehnya 950, masih kurang. Dia harus dibantu. Ada kebetulan kerabatnya, pasangan hidupnya, teman-temannya yang soleh dulu sudah lolos dari timbangan amal dan bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menolong orang lain. Maka dia ditolong misalnya. Udah yang sekian puluh ya Allah, saya bantu dari nilai saya. Walaupun tidak dikasih pahalanya, tapi nilainya. Karena nanti kalau misalnya amal soleh kita 1000, dosa kita 900, berarti ada selisih 100. Kita bisa memberikan syafaat orang nilai 100 itu. Bukan dikasih ke dia, tapi nilainya saja. Misal ibu kita butuh 50, ayah kita butuh 50. Ya udah buat ibu sama ayah saya. Dia lolos nanti. Tapi hanya sebatas kelebihan punya kita saja. Ada orang, kata Nabi SAW, dari umatku akan bisa memberikan syafaat sebanyak suku Mudor. Suku Mudor itu suku Arab yang paling banyak anggota sukunya. Karena dosanya sedikit, amal solehnya banyak banget. Misal selisihnya dosanya cuma 10, amal solehnya 100.000 misalnya. Nah dia bisa banyak tolong orang. Nah ini ada orang yang bisa lolos begitu. Ada juga orang yang tidak tertolong. Dosanya lebih berat dari amal solehnya, dia masuk ke neraka dulu baru dikeluarkan. Nanti setelah bersih dosanya, itu dikenal dengan usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang masih lebih dominan dosa-dosanya. Tapi tetap nanti akan keluar dari neraka. Nah, tetap akan keluar dari neraka. Makanya Nabi SAW menggambarkan akan dikeluarkan, kata beliau dalam hadis yang sahih, dari neraka siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Setelah dosanya bersih akan dikeluarkan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, di depan surga ada sebuah sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Para ahli maksiat dari kaum mukminin yang masuk neraka kemudian nanti dikeluarkan akan masuk ke dalam surga, mereka akan dimasukkan ke sungai kehidupan itu, dan dalam riwayat lain sebagian ahli surga membantu dengan memercikkan air sungai itu sehingga membuat luka-luka mereka yang dari neraka itu bersih semua kembali dan mereka akan tumbuh baru, ya, seperti tumbuhnya tanaman yang ada di saluran air. Tidakkah kalian lihat tumbuhan tersebut sangat lemah dan berwarna hijau kekuning-kuningan? Nah seperti itulah keadaan mereka nanti para pelaku dosa orang beriman ini yang dikeluarkan dari neraka. Tapi tetap mereka rugi karena mereka masuk neraka dulu disiksa. Karena satu hari masuk neraka itu sama dengan 1000 tahun waktu dunia, gitu kan. Makanya Allah mengatakan yaumi 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu dunia, gitu ya. Nah ini poin yang perlu kita hati-hati sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung Anda masih hidup sekarang, dengarin ini, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini jadikan sebagai pegangan, ya. Pegangan hidup. Orang yang cerdas dengarin nasihat, tangkap, praktekin dalam hidupnya. Itu menyelamatkan diri sendiri. Karena yang menentukan kita masuk surga masuk neraka itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita mau atau tidak mau. Karena gampang sekali untuk menuju ke surga. Tinggal taat kepada Allah, belajari, lakukan, laksanakan, selesai. Begitu juga orang yang mau masuk neraka, gampang sekali. Tinggal lakukan pelanggaran, mati masuk neraka. Kan gitu. Makanya kata Nabi SAW, surga lebih dekat kepada seseorang antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dia tinggal komitmen konsisten jaga ibadah dan keimanannya, mati masuk surga. Dan seseorang antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Dia tinggal zina terus, bohong, nipu segala macam, mati masuk neraka. Selesai gitu kan. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil. Pelajaran yang kedua, adanya orang-orang memang dari umat Muhammad SAW yang menolak, enggan masuk surga. Ya, terbukti dia tidak mau belajar agama,
selalu saja dari dosa ke dosa yang lain. Karena memang Nabi bilang semua pasti masuk surga kecuali yang enggan. Enggan ini berarti tidak mau, berarti menandakan ada orang memang yang tidak mau. Makanya jangan heran kalau ada di antara umat Islam, mungkin Bapak Ibu kenal, sudah kita nasihatin sholat, enggak mau dengar. Puasa enggak mau tahu. Berbuat zina diingatkan, tidak mau tinggalkan. Ada orang begitu memang, subhanallah. Memang dia tidak mau masuk surga. Ya sudah, itu bukan tugas kita. Ya, walaupun pasangan hidup kita sendiri, walaupun anak-anak kita sendiri. Allah berikan contoh Nabi Nuh alaihissalam, itu istrinya sama Nabi Lut. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dua-dua perempuan ini berada di bawah naungan hamba kami yang saleh, istri Nabi. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Lut. Tapi tidak mau dengar. Nabi Lut nasihatin, Nabi Nuh tidak mau dengar. Sampai akhirnya pada saat dibinasakan kaumnya Nabi Nuh dan kaum Nabi Lut, kaumnya semua binasa yang kafir bersama dengan istri para Nabi ini. Karena memang tidak mau. Begitu juga Nabi Ibrahim tentang ayahnya Azar. Tidak mau dengar nasihatin sama anaknya. Kan gitu. Nabi Nuh juga dengan anaknya Kanaan yang tenggelam, tidak mau diajak naik kapal beriman, tidak mau, meninggal, gitu kan. Jadi memang kita nggak bisa paksakan. Oleh karena itu syariat datang menjelaskan untuk memilih pasangan, cari pasangan yang memang beriman dari awal supaya nggak ada PR. Susah sholat, susah puasa, terus mau diajak jadi imam sholat atau jadi pendamping yang baik mendidik anak-anak itu susah banget. Makanya Nabi bilang, dan engkau mendahulukan yang beragama, maka hidupmu akan tentram. Kan begitu, disuruh seperti itu. Kalau sudah terlanjur tinggal berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah kepada pasangan kita. Jadi, tapi ada orang yang nolak. Itu sudah umum. Ya mudah-mudahan Allah tidak uji kita dengan ini ya. Ada pasangan atau ada anak-anak yang tidak mau dengar diberikan nasihat. Ini bahaya sekali. Sementara depan mata kita tahu ini bahaya. Tidak sholat neraka ini. Dibakar gitu. Atau dia mabuk-mabukan ini mati dihukum nih. Bahaya sekali. Nabi SAW pernah lewatin 2 kuburan di Madinah. Lalu beliau mengatakan penghuni 2 kuburan yang sedang disiksa. Nabi sengaja sampaikan live itu. Agar tahu ini sama loh ini. Kalau yang melakukan dosa yang sama mereka di seluruh muka bumi ini hukumannya sama. Nabi bilang keduanya melakukan perbuatan dosa yang mereka berdua tidak anggap besar, tapi itu besar di sisi Allah. Yang satu suka adu domba, yang satu tidak cebok pada saat kencing. Jadi sudah cukup mendatangkan hukuman, gitu kan? Lalu untuk apa? Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah pentingnya mengikuti Nabi SAW dan tidak bermaksiat kepada beliau. Karena dengan mentaati Nabi Muhammad SAW, berarti secara otomatis ya dia akan masuk ke dalam surga. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan semua hal-hal yang membawa ke dalam surga. Karena beliau mengatakan ketahuilah tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga kecuali sudah aku sampaikan. Apa yang kita butuhkan? Yang wajib sudah semua disampaikan, yang sunnah semua sudah disampaikan, dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian dari neraka kecuali sudah aku sampaikan. Sudah jelas ini, sholat, puasa, zakat, silaturahim keluarga, bakti orang tua, majelis ilmu, haji, umrah, jihad. Ini ujungnya surga ya. Ini kalian dapat ini, semua ada fadilahnya. Ini zina, bohong, nipu, gunjing, fitnah, bunuh, curi. Semua ini buruk ya, dosa-dosanya ada. Ini ujungnya neraka. Udah jelas semuanya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh atau belum disampaikan Nabi SAW sebelum beliau wafat. Ya, beliau sampaikan semuanya apa yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan apa yang menyelamatkan kita dari api neraka. Oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang segera menyelamatkan dirinya. Sibuk dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di poin nomor 3 dari 66 ya sebab masuk surga itu juga sebenarnya berhubungan dengan masalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam ya. Tapi di sini di poin nomor 3 penulis ingin menyampaikan pesan bahwasanya kalau seseorang muslim mengerjakan yang wajib saja sudah cukup dapat tiket ke surga. Dia kerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji sekali seumur hidup, misalnya zakat setahun sekali. Dia tidak membatalkan 2 kalimat syahadatnya, udah cukup dia untuk masuk ke dalam surga, gitu ya. Tetapi tentu derajatnya akan beda dengan orang-orang yang menambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Nah itu yang akan disinggung nanti di sebab masuk ke dalam surga
Yang ketiga, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang berhubungan dengan masalah ini insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan jangan kecewa bagi teman-teman yang belum sempat dijawab. Karena tujuan majelis ilmu adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil dan kita amalkan dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Dan pertanyaan itu hanya pelengkap saja. Kita terus berdoa semoga Allah SWT selalu menjaga negara kita, keamanan, kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya. Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayah bagi para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan kita. Dan semoga negara kita selalu Allah suburkan, Allah makmurkan, Allah angkat segala mara bahaya dan ujiannya, serta Allah jadikan contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan teman-teman kita di Palestina, secara khusus di Gaza yang sekarang sedang tertindas. Semoga Allah berikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Allah sembuhkan yang sedang sakit. Allah hilangkan lapar yang sedang lapar. Dan Allah angkat ketakutan-ketakutan mereka. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya kelak tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.